Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, halo teman-teman semuanya. Datang Kak lagi nih, datang Kak lagi di layar kaca HP ta. Terima kasih sudah mengklik video ini teman-teman. Semoga sehat-sehat Ki dan dilancarkan aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini video lama ya, tapi sayang kalau dibuang, jadi saya selip-selipkan di video yang ini. Pokoknya cari video yang sesuai lah baru diselipkan video yang ini. Nah, ini ceritanya ada isi perut ikan begitu, tidak aku buang teman-teman, tapi ku masak untuk kucing di luar. Ini alhamdulillah ya, singkat cerita sudah masak mie itu tadi, dikasih garam sedikit supaya ada rasa-rasanya. Terus setelah dingin baru dikasih kucing. Nah oke, singkat cerita lagi nih teman-teman. Ini pagi-pagi setelah subuh mulai bangkak beraktivitas, mulai bangkak ke dapur sama kakak Hafiz. Ini ceritanya si kakak dari sholat subuh di depan rumah, baru ini sebelum makan apa-apa harus dulu minum air putih, air hangat supaya sehat, semangat, semua racun dalam tubuh hilang. Harus dibiasakan minum air putih pagi-pagi, pokoknya sebelum makan apa-apa harus minum. Dan di sana sambil cerita-cerita apalah. Nah oke, ini selanjutnya teman-teman, mau Kak dulu bikin air panas untuk saya sama si kakak, karena dia itu belum bangun. Ini masih subuh-subuh, masih nyenyak tidurnya. Dan pertama mau Kak dulu bikin kopi teman-teman seperti biasa, dan jangan kita nyai tempatnya, jangan kitanya tempatnya, karena itu biasa sampai sore aku minum. Kalau pulang Kak dari pulang Kak dari kantor, aku minum lagi, itu ku simpan-simpan terus di atasnya kulkas ditutup supaya aman dari hewan-hewan apakah. Dan untuk untuk susunya juga kakak Hafiz bikin Kak juga susu untuk kakak. Baru ini minum sama-sama sambil ngobrol, bicara-bicara, santai-santai, bisa gila itu modelnya. Santai betul. Tidak aku tahu di sini apa aku bicarakan sama kakak Hafiz. Yang masih kuingat itu mau katanya keluar main bola di depan, bilang Kak jangan mau pergi mandi cepat-cepat, mau berangkat begitu. Dan itu susu yang anda minum kakak Hafiz sisa sedikit, jadi bilang Kak Jangki bilang sama adek kalau sudah minum kopi menangis itu karena belum pakai beli susu. Bukan susu bubuk ya teman-teman, bukan susu yang yang kemasan-kemasan yang dos-dos, tapi creamer jina minum kasihan. Kalau bukan begitu teh. Nah ini sudah sekitar jam 6, kurang dari jam 6 aku buka pintunya teman-teman, masih tetap sama ya, udara pagi yang seger harus dikasih masuk di dalam rumah supaya terganti itu udaranya. Udara segar masuk dalam rumah enak. Nah ini selanjutnya aku buka juga tadi itu pintu-pintu jendela supaya masuk juga udara-udara dingin. Nah ini muka dulu menjemur pakaian yang kemarin sore ku cuci teman-teman, tapi sebelumnya muka itu ambil pakaian-pakaian yang sudah kering, alhamdulillah. Memang tuh setiap hari harus diambili lagi baju-baju di hanger, baju-bajunya anak-anak supaya bisa lagi menjemur.
Beginilah kalau banyak pekerjaan teman-teman, disambi-sambi ngerjain. Kalau banyak itu pekerjaan tak di pagi hari, tapi dipikir-pikir memang kalau pagi hari itu pagi-pagi sudah sibuk mungkin deh, mana mi anak-anak, mana mau mungkin masak, apalagi kalau sudah mulai sekolah anak-anak pasti rempong ki teman-teman, pasti sibuk ki. Jadi sore-sore itu mencuci, maka pokoknya apa-apa yang bisa ku kerja sorenya, malamnya sekalian cuci piring juga sebelum tidur supaya tidak cuci piring pagi-paginya. Apalagi sekarang itu air-air ini agak-agak macet di air teman-teman. Tidak sampai di tempat cuci piringku karena agak tinggi lagi tuh karangnya. Jadi biar menyala air di tempat biar menyala air, tapi kalau sedikit tidak bisa itu sampai di tempat cuci piring karena agak tinggi, tidak bisa mendaki air. Nah, ini sebelum anak-anak sekolah datang, ini ceritanya hari Selasa teman-teman. Sebelum anak-anak pada datang, menjemur muka dulu di belakang rumah. Ini masih sangat-sangat gelap. Dan yang ku jemur itu di belakang rumah paling untuk baju-baju orang-orang besar, bajunya bapaknya habis sama bajuku. Kalau untuk bajunya anak-anak jarang teman-teman, karena bagaimana dia terlalu banyak takut juga kalau terbang-terbang. Kalau mau dikasih keluar itu hanger yang satu gantung itu yang banyak tidak bisa karena sampiki juga pintu belakangku susah untuk kasih keluar itu hanger-hanger kecil, hangernya anak-anak. Jadi ku jemur di sini dalam rumah, tidak apa-apa gitu karena panas di cuaca, kencang juga angin jadi cepat kering. Dan karena sepertinya terlalu banyak ini pakaian untuk anak-anak, ku cuci kemarin. Jadi disimpan juga di hanger yang satu-satu. Nanti kalau jam-jam berapa itu baru ku kasih keluar. Aku jemur-jemur dulu begini. Dan rata-rata itu hangernya anak-anak, hanger yang satu-satu itu warna hitam, sudah patah teman-teman, tapi masih tetap ku pakai, kecuali yang pakaian-pakaian yang agak berat seperti jaket, celana-celana jeans itu tidak bisa dikasih hanger karena karena tiba-tiba lembe itu hanger langsung jatuh pakaian, tidak bisa. Jadi cukuplah ya di hanger itu pakaian-pakaian yang ringan seperti baju-baju hari-hari, celana-celana yang agak ringan. Dan saking banyaknya itu pakaiannya anak-anak, satu baskom lebih, di situ juga di di tali-tali dijemur-jemur tali begitu, tali-tali kecil ada juga dalam rumah untuk jemur-jemur pakaian kalau banyak jemur ranta. Nah, ini si Ade sudah bangun. Enak tuh itu dicium-cium anak-anak kalau baru bangun begini kayak bau-bau bagaimana gitu. Ada dong kayaknya ciri-ciri khasnya anak-anak dicium-cium begini biar belum mandi. Tapi enak juga dicium-cium begitu supaya supaya cepat selesai semuanya, supaya cepat beres. Itu anak-anak harus mandi berdua supaya sekali yang dimandikan. Sebenarnya tidak kumandikan nih, tapi mandi sendiri begitu. Nah, ini si kakak tunggu bapaknya gendong, itu marah-marah tidak digendong sama bapak karena tadi itu bilang habis adik sama ki mama, nanti digendong sama mama. Kalau saya digendong sama bapak, nah tidak ada tanda-tanda itu bapaknya gendongi begitu marah-marah. Jadi pikir cepat gendongin sebelum meneteskan air mata. Nah, ini selanjutnya momi pakaian.
untuk kakak Hafiz pakai baju sendiri mi. Kalau si adik dibuka saja kancinya satu baru pakai, tapi tidak tahu lagi pasang itu kancinya biasa tak gatuh itu kancinya, bukan di lubangnya nak kasih masuk. salah 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 apa namanya, salah tempat. Nah, harus jemur-jemur handuk sendiri supaya terbiasa, supaya pinter. Nah, oke, singkat cerita teman-teman, tadi tuh sebenarnya suruh makan juga mandi tuh. Sebelum anak-anak selesai mandi, tidak ganti baju kak dulu. Biarpun sudah kak mandi, tapi masih tetap baju ku pakai yang dasteran. Nanti kalau selesai sama mami urusan anak-anak, baru pakai baju. Seperti itu juga di hari-hari biasa. Nah, teman-teman, ini beres-beres kak dulu di kamar tuh sebelum berangkat, supaya kalau datang ki nah itu langsung baring kalau capek dari jalan. Nah, ini ceritanya toh, mungkin ke Supa, kampungnya suami, ada keluarganya meninggal. Nah, ini karena pagi-pagi ki itu tadi siap-siap belum pi sarapan, ini singgah ki dulu makan di di Senggol pantai, pinggir pantai, sambil lihat-lihat orang berenang. Makan soto sama nasi goreng untuk pas suami, nasi ayam. Kalau saya soto kasih sambal sedikit. Nah, ini sudah ada makan lagi di kampungnya Pak Suami, teman-teman. Tidak banyak videonya di jalanan karena takut kak juga pegang HP lama-lama, karena harus kak juga mau pegang toh, apalagi kalau ada anak-anak. Ini sudah masuk di di Gresik. Dan ini ku lewat ini juga rumahnya keluarganya iparku, atau rumahnya adiknya iparku, istrinya kakakku. Nah, di situ juga rumahnya ternyata satu kampung ki. Pasnya pertama ke sini kak bilangin bapaknya Hafiz, itu sana rumahnya keluarganya kakak Tahe yang menikah di sini. Bilang kak, mak dekat sekali juga rumahnya dari keluarga. Pasnya ini belok ke Anto, masuk lorong mungkin di sini di belakangnya. Bilang kak, ternyata di sini pelik rumahnya, tapi tidak tahu yang mana di situ istrinya. Dan singkat cerita, di sini sudah kumpul mie sama orang. Di sana itu ada anak-anak santri yang mengaji, dua kelompok begitu, dua kloter. Jadi 2 kali ditamatkan Al-Quran orang yang meninggal. Semoga almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan dilapangkan alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lanjut lagi di sini kak, tadi bantu-bantu atur-atur itu kapasnya bersama tante Bolong. Di sana masih dimandikan dan rata-rata semuanya laki-laki di sana, jadi tidak mendekat ki. Ini singkat cerita teman-teman dari maki kuburan. Ini pulang ki ke rumah. Karena dekat di rumah dari pemakaman, jadi ini jalan kaki ki pulang. Oke Bunda, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.